Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu biridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya dan senantiasa khatib mengingatkan diri khatib pribadi, kemudian para jamaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah, yaitu mewasiatkan agar senantiasa kita bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'anihi taqwa, dan di antara makna takwa yaitu Allah Subhanahu wa taala an yuta'a wa la yu'sa, agar Allah Subhanahu wa taala ditaati, dipatuhi dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wa an yushkara wa la yukfar, dan agar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala disyukuri dan tidak dikufuri. Wa an yudhkara wa la yunsa, dan agar Allah Subhanahu wa taala kita mengingatnya dan kita tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat bertuturkan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh kecintaan dari dalam lubuk hati kita. Ketika terdengar nama baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bakhil. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukira alaihi ismi falam yusalli alaihi. Yang bakhil, orang yang pelit adalah ketika mendengarkan namaku, ketika dia membaca namaku, dia tidak berselawat kepadaku, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat fa'inuni fa'akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi. Qal la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sungguh sangat banyak. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat berpegang kepadanya, yang aku dapat berpegang kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, agar senantiasa lidahmu basah, lidahmu selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah.
Dalam hadis ini, sahabat tersebut mengatakan bahwasanya syariat Islam ini sungguh sangat banyak, dan juga syariat Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada Hajj Wada turunlah sebuah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan syariat Islam ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang ajaran Islam ini sungguh sangat banyak dan sempurna daripada Allah dan Rasulnya. Maka tidak butuh untuk menambah, maka tidak butuh untuk kita membuat sesuatu yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga Allah dan menjauhkan daripada neraka Allah, illa waqad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas sahabat ini merasakan problem ketika dia melihat syariat Islam ini sangat banyak, amalan sunnah sangat banyak, amalan wajib sangat banyak, maka dia meminta kunci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harus ngapai? Bagaimana saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, maka hendaklah senantiasa lidahmu basah, lisanmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar senantiasa lisan, agar senantiasa lidah kita senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan apakah maksud hadis ini ketika sahabat tersebut menyampaikan problemnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud hadis tersebut? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, senantiasa lidahmu basar untuk berzikir kepada Allah. Apakah maksud hadis tersebut? Yaitu hanya mencukupkan dengan berzikir kepada Allah sehingga tidak butuh lagi mengerjakan syariat-syariat yang lainnya. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak butuh lagi mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Apakah maksud hadis tersebut? Dengan senantiasa berzikir kepada Allah maka cukuplah dan tidak perlu lagi beramal, sebagaimana sebagian golongan yang mereka hanya berzikir dan menyatakan tidak lagi diwajibkan kepadanya salat karena dia mencukupkan dengan berzikir. Apakah maksud hadis tersebut? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hanya dengan cukup berzikir sehingga tidak perlu melakukan amalan-amalan yang lainnya? Ataukah maksudnya adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah, dengan senantiasa lidah ini basah berzikir kepada Allah akan memudahkan kita melaksanakan amalan-amalan ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka maksudnya adalah yang kedua dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ketika seseorang senantiasa mendawamkan mengingat Allah, mendawamkan berzikir kepada Allah, lidahnya basah berzikir kepada Allah, hatinya dekat kepada Allah, Allah akan mudahkan dia menjalankan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, apalagi amalan-amalan wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wajibkan kepada dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin seorang berusaha, semakin seorang senantiasa mendawamkan zikir kepada Allah dengan akalnya, dengan lisannya, dengan hatinya, semakin Allah lapangkan dadanya, semakin Allah mudahkan dia menjalankan syariat-syariat Islam yang banyak ini. Sedikit demi sedikit dia lakukan, akhirnya dia bisa menghafal Al-Quran, akhirnya dia bisa mengerjakan amalan salat sunnah ini, amalan puasa sunnah ini dan lain sebagainya.
dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memudahkan seorang di dalam ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat kita yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, salat 5 waktu yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun salat sunnah yang kita lakukan, tujuannya adalah Allah berfirman di dalam surat Taha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatku. Sehingga dengan seorang melaksanakan salat yang berkualitas, salat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meridainya, salat yang didirikan bukan hanya berdiri untuk salat, karena kita di dalam salat diperintahkan untuk mendirikan salat, aqama yuqimu iqamatan, bukan hanya berdiri untuk salat, yang mana dengan mendirikan salat mesti di dalamnya berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatnya diantaranya adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tahukah Anda awal ayat daripada ayat ini, sebelum ayat sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, Allah firmankan wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seorang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan ibadah demi ibadah kepada Allah, bahkan dia dimudahkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya. Tidak ada orang yang ketika melakukan kemaksiatan dia berzikir dengan hati dan lisannya. Tidak ada orang ketika dia minum minuman khamar sambil berzikir kepada Allah dengan lisan dan dengan hatinya, karena kedua hal tersebut adalah dua hal yang bertolak belakang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kuncinya kepada kita agar kita dapat melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, senantiasa lidahmu, lisanmu basah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya engkau dimudahkan menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, dengannya engkau dimudahkan untuk meninggalkan keharaman kala Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka coba di dalam kehidupan kita, doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat banyak. Coba kita praktekkan di dalam ketika kita hendak makan, kita membaca bismillah. Berapa kali kita sering terlupa daripada membaca bismillah. Keberkahan yang masuk ke dalam lisan kita, yang masuk ke dalam perut kita, baik makanan maupun minuman. Ketika kita hendak berjalan, ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir-zikir tersebut ada sebuah zikir yang luar biasa, yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Dua kalimat, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, yang ringan untuk diucapkan di lidah, kemudian yang berat di daun timbangan Allah Subhanahu wa taala.
dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkannya, namun mungkin kita jarang mempraktekannya, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, dan banyak lagi kalimat-kalimat yang dengannya kita berzikir mengingat Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berupaya dan berusaha berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bilisanina, dengan lisan kita, wa biqulubina, dan juga dengan hati kita. Dalam hal ini hadis tersebut sinkron dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41 hingga ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan kepada kalian, dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kalian agar kalian dikeluarkan daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan berzikir kepada Allah, malaikat Allah mendoakan mereka-mereka yang mendawamkan zikir mengingat Allah, mendoakan agar mereka dikeluarkan daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhenti di situ kenikmatannya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada firman-Nya ayat ke-44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, kesejahteraan kepada mereka, keselamatan kepada mereka diucapkan kepada mereka ketika mereka menemui Allah, ketika mereka masuk ke dalam surga Allah. Keselamatan kepada kalian dengan sebab kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kebaikan demi kebaikan mengalir kepada kalian. Wa a'adda lahum ajran karima, dan dia Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan semangatnya para sahabat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, berusaha mencari kunci, berusaha mencari solusi agar dia bisa mendekatkan dan terus dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah bukan hanya dengan raga kita juga, dan tentu kita menghadirkan lisan kita, menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على شكرك، اللهم أعنا على حسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعملون. أقم الصلاة.